Iya teman-teman, terima kasih atas dukungan Anda untuk channel ini. Terima kasih donasi yang sudah Anda berikan untuk channel ini. Saya berdoa, saya berharap mudah-mudahan sumbangsih Anda, donasi Anda bisa menjadi berkah tersendiri untuk Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Terima kasih juga Anda sudah subscribe, Anda sudah like, Anda sudah membagikan komentar-komentar positif di channel ini. Dan juga tentunya yang sudah membagikan video-video di channel ini. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan manfaat baik dari channel ini. Baik teman-teman, kita ketemu lagi di Inspirasi Mr. Masker. Kembali satu inspirasi teman-teman akan saya hadirkan untuk Anda. Simak sampai dengan selesai, terutama untuk Anda yang ingin cepat mewujudkan impian ataupun keinginan Anda. Beberapa video sebelumnya memang banyak berbicara mengenai impian atau keinginan. Tapi ada satu hal yang menarik dari video ini teman-teman. Saya sengaja hadirkan video ini untuk memenuhi request Anda atau untuk menjawab pertanyaan Anda yang ingin sharing seputar metode 369. Anda mungkin sudah tahu teman-teman, metode apa yang saya maksudkan. Ya, metode angka istimewa yang dipopulerkan oleh Nikola Tesla. Metode ini teman-teman dipercaya sebagai kunci dalam mengungkap misteri dari alam semesta. Ketika Anda menguasai angka 369 ini atau mengetahui rahasia dari 369 ini, maka Anda akan bisa mengungkap misteri dari alam semesta ini. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman, yang kita baca, yang kita dengar dari banyak artikel tentang Nikola Tesla. Anda pun juga mungkin sudah mengenal beliau, di mana beliau adalah seorang insinyur di bidang kelistrikan, kemudian juga seorang penemu, ya, banyak sekali temuan-temuan beliau. Lahir pada 10 Juli tahun 1856 dan beliau meninggal pada 7 Januari 1943. Tesla sendiri teman-teman itu sangat percaya dengan adanya konsep energi, frekuensi dan juga getaran. Nah, dalam video ini teman-teman saya tidak akan jauh membahas tentang Nikola Tesla. Tetapi saya ingin sharingkan kepada Anda tentang rahasia 369. Konsep ini memang masih menjadi misteri teman-teman. Banyak artikel yang saya baca, banyak video-video yang saya pelajari, ternyata mempunyai penafsiran yang berbeda-beda atau menangkap pemahaman yang berbeda-beda atas angka 369 ini. Tetapi saya akan bagikan pemahaman yang saya peroleh, yang saya simpulkan dari 369. Begitu saya mengenal hukum tarik-menarik, konsep angka 369 itu sudah sering terlintas dalam pikiran saya. Tetapi ternyata terus terang teman-teman, memecahkan misteri dari konsep 369 ini tidak mudah. Beberapa kali saya mencoba melakukan meditasi, saya coba untuk hening, saya coba masukkan ke dalam batin, mendengar intuisi-intuisi dalam diri saya. Ternyata memang sulit untuk memecahkan misteri 369 ini. Tetapi ada satu hal yang menarik teman-teman. Dari kegiatan saya atau upaya untuk memecahkan misteri 369, saya ternyata lebih banyak menemukan angka 3 dalam setiap keheningan saya, dalam setiap meditasi, dalam intuisi-intuisi yang muncul itu selalu mengatakan dan cenderung mengarah kepada angka 3. Angka 3 inilah kemudian teman-teman yang saya yakini, sekali lagi ini versi saya teman-teman ya, yang saya yakini menjadi dasar atas konsep 369 ini. Dan ternyata ketika kita mampu memahami misteri dari angka 3 ini, ternyata menurut saya pribadi memang memiliki sebuah energi yang luar biasa teman-teman. Energi yang lebih kuat dari angka-angka lainnya. Artinya ketika kita melakukan segala sesuatu dengan mengacu kepada angka 3, maka energi itu ternyata lebih besar. Sebelum saya jauh berbicara mengenai angka 3, mari kita lihat dalam keseharian kita. Pada saat Anda sekolah, SD, berapa tahun Anda belajar? 6 tahun.
6 tahun ini jika dipecah, ini adalah kelipatan 3. Kita SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ketika Anda mengikuti perlombaan atau kejuaraan, rata-rata pemenang akan diambil dari juara 1, 2, dan 3. Ketika Anda mendengar aba-aba, kebanyakan yang diteriakan adalah 1, 2, dan 3. Dan banyak hal lain teman-teman yang memang berhubungan dengan angka 3. Hari Senin sampai dengan Sabtu itu adalah hari kerja kita. 6 hari ternyata adalah kelipatan 3. Ada bapak, ada ibu, dan anak. Dari 1 menjadi 2 dan kemudian menjadi 3. Inilah teman-teman yang kemudian membuat saya untuk meyakini bahwa ternyata misteri utamanya ada pada angka 3. Sekali lagi teman-teman, ini menurut saya ya, pandangan saya. Kesimpulan yang saya peroleh dari apa yang saya lakukan untuk memecahkan misteri 369 ini. Ya. Kemudian saya coba untuk mempelajari sebuah keluarga. Keluarga itu awalnya adalah 1. Laki-laki atau perempuan ya, ketemu dengan pasangannya. Setelah ketemu pasangannya, mereka menjadi 2. 2 yang menjadi 1. Kemudian dari 2, ini lahirlah seorang anak yang kemudian menjadi 3. Artinya ada ayah, ada ibu, dan anak. 3. Artinya 3 ini, saya pahami, inilah proses penciptaan. Energi paling besar untuk mencipta ada hubungannya dengan angka 3 ini. Sementara angka 6 dan 9 menurut saya itu adalah repetisi atau pengulangan dari angka pokok angka 3 tadi. Kemudian saya coba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan. Saya mencoba untuk membuat sebuah konsep permohonan atas impian atau keinginan saya yang saya buat sedemikian rupa dengan mengambil konsep dasar dari Nikola Tesla, yaitu melibatkan angka 3, 6, 9. Konsepnya adalah saya membuat sebuah afirmasi di mana afirmasi ini mengacu kepada satu tujuan. Jadi Anda harus menuliskan atau menentukan tujuan utama Anda. Ya. Kemudian buatlah 3 kalimat di mana kalimat pertama ini berisikan asumsi atas keinginan Anda. Yang mana juga kalimat pertama ini menjadi permohonan Anda kepada semesta, kepada Tuhan. Kemudian tulis kalimat kedua sebagai lanjutan dari kalimat pertama. Kalimat kedua ini berisikan faktor pendukung untuk kalimat pertama. Jadi kalimat pertama dan kedua ini harus ada hubungan teman-teman, atau harus saling terhubung. Ya, kalimat kedua berisikan faktor pendukung dari kalimat pertama. Nanti akan saya kasih contohnya biar nanti Anda tidak bingung ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah kalimat yang berisikan penerimaan atau hasil. Ya. Artinya konsep ini saya buat memang masih mengacu kepada satu tujuan dengan 3 kalimat, yang mana ketiga kalimat ini saling berhubungan. Sama seperti satu keluarga tadi, bapak, ibu, dan anak. Jika kita buat garis segitiga, satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan. Dan ada 3 sudut ya. Jika kita gambarkan dalam sebuah segitiga, ada 3 sudut. Masing-masing mewakili ayah, ibu, dan anak. Begitu juga permohonan yang kita buat dalam 3 kalimat ini mewakili keinginan Anda kepada Tuhan atau doa Anda kepada Tuhan. Kemudian yang kedua itu mewakili faktor pendukung atau usaha yang Anda lakukan untuk mendukung keinginan Anda. Dan yang ketiga, ini adalah hasil dari usaha Anda. Ya.
Kemudian setelah Anda menulis kalimat afirmasi 1, kalimat afirmasi 2, dan kalimat afirmasi 3, maka langkah selanjutnya adalah ucapkan kalimat afirmasi tersebut sebanyak 3 kali pengulangan dalam satu sesi. Artinya Anda harus mengulangi sebanyak 3 kali kalimat yang sudah Anda tulis. Ya. Kemudian lakukan sesi ini sebanyak 6 kali dalam satu hari. Jadi ada 6 sesi yang Anda akan lakukan dalam satu hari. Ya, mudah-mudahan memahami teman-teman ya. Kemudian langkah berikutnya adalah lakukan kegiatan ini selama 9 hari. Ini adalah konsep yang sengaja saya buat dengan mengikuti konsep dari Tesla 369. Ini bukan sekedar untung-untungan teman-teman atau uji coba, bukan. Tetapi ada dorongan dari dalam batin saya bahwa memang konsep ini memiliki hubungan erat dengan semesta. Dan mungkin juga Anda bertanya, bagaimana Bang hasilnya? Apakah hasilnya efektif? Apakah ternyata terbukti? Untuk diri saya teman-teman, ternyata efektif. Ternyata itu terbukti. Saya mulai dari keinginan-keinginan kecil dan hasilnya luar biasa. Anda boleh menambahkan nanti teman-teman, ya. Yang perlu diingat bahwa Anda akan melakukan kegiatan menulis selama 9 hari. Artinya, sebelum Anda melakukan kegiatan ini, Anda harus menulis ulang afirmasi Anda. Oleh karena itu, siapkan 9 lembar kertas kecil untuk menulis afirmasi Anda. Kenapa saya menyarankan ukuran kecil? Sebab Anda boleh membawa afirmasi ini kemanapun Anda pergi. Ketika Anda mungkin belum cukup menghafal afirmasi Anda boleh membacanya. Tetapi saran saya, ketika Anda sudah bisa menghafal afirmasi itu, maka hasilnya akan lebih powerful. Ya. Kapan kita menulisnya? Anda boleh menulisnya di malam hari sebelum Anda tidur. Tuliskan afirmasi Anda. Setelah Anda menulisnya, simpan tulisan itu di dekat tempat tidur Anda. Kemudian pagi hari, mulailah Anda untuk melakukan pengucapan itu. Ya, kita masih akan terus lanjut teman-teman. Ada beberapa hal yang masih harus saya sampaikan. Salah satunya adalah contoh. Saya sudah menyiapkan satu contoh untuk Anda. Contoh ini boleh Anda aplikasikan atau boleh Anda gunakan, atau Anda juga boleh merubahnya sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Pertama-tama siapkan 1 lembar kertas. Kemudian tentukan keinginan Anda. Sebagai contoh, dalam video ini kita akan membuat sebuah impian atau keinginan, yaitu gaji sebesar 20 juta rupiah atau penghasilan sebesar 20 juta rupiah setiap bulan. Inilah dasar utamanya. Ya. Kemudian kita akan buat kalimat pertama. Ini adalah mewakili isi permohonan kita, di mana kalimat pertama ini berhubungan dengan sumber dari 20 juta rupiah tadi. Anda boleh melibatkan rasa syukur dalam membuat kalimat afirmasi ini. Contohnya seperti ini. Saya senang dan bersyukur atas penghasilan 20 juta rupiah setiap bulan yang Tuhan izinkan bagi saya. Ini adalah kalimat pertama. Afirmasi ini kita melibatkan Tuhan, di mana dalam kalimat pertama ini seolah-olah kita sudah menerima keinginan kita, yaitu penghasilan sebesar 20 juta rupiah. Ada sebuah kesadaran bahwa 20 juta rupiah yang kita terima
itu adalah berkah dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam kalimat pertama ini kita menanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita bahwa keinginan kita seolah-olah sudah kita terima. Dan di kalimat pertama inilah kita mengucapkan syukur, sebab kita sudah menerima. Sekali lagi, boleh Anda tulis, saya senang dan bersyukur atas penghasilan 20 juta rupiah setiap bulan yang Tuhan izinkan bagi saya. Ya, itu kalimat afirmasi pertama. Kemudian kalimat afirmasi kedua, teman-teman. Ini harus berhubungan dengan kalimat pertama, sebab kalimat afirmasi kedua ini adalah kalimat pendukung atau faktor pendukung untuk kalimat pertama, yaitu untuk 20 juta rupiah. Dalam menulis kalimat kedua ini, kita akan melibatkan pikiran sadar kita, sehingga pertentangan dari pikiran sadar itu relatif kecil. Bahkan ketika Anda sudah mengulang beberapa kali, nyaris pikiran sadar Anda tidak akan menentang afirmasi Anda. Ya, satu kalimat boleh Anda tulis untuk afirmasi kedua, yaitu saya menerima dan membuka diri saya atas kelimpahan rezeki dan keuangan yang datang dari berbagai sumber. Ya, sekali lagi, saya menerima dan membuka diri saya atas kelimpahan rezeki dan keuangan yang datang dari berbagai sumber. Artinya, untuk mendapatkan 20 juta rupiah tadi, akan ada banyak sumber yang datang kepada Anda. Sumber-sumber inilah yang menjadikan diri Anda mempunyai 20 juta rupiah tadi. Mungkin sumber itu dari gaji Anda, mungkin dari bonus, mungkin dari insentif, ya, mungkin dari kerja sampingan Anda. Itulah yang saya maksud sebagai sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber rezeki. Dan sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber rezeki itu mewakili yang kita sebut sebagai usaha. Ya, artinya Anda menerima dan membuka diri Anda atas kelimpahan rezeki yang datang dari berbagai sumber, dari pekerjaan Anda. Artinya, pikiran sadar Anda di sini sudah mulai mendukung. Apalagi maaf kata jika Anda termasuk orang yang lebih banyak menggunakan pikiran sadar, nggak kerja, nggak dapat uang. Nah, itu artinya Anda sulit untuk menerima 20 juta rupiah jika Anda tidak bekerja, ya kan? Nah, oleh karena itu, dengan membuat konsep afirmasi seperti ini, harapannya pikiran sadar Anda itu akan ikut mendukung afirmasi Anda. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menangkap, teman-teman, ya. Kemudian kalimat yang ketiga, ini juga harus berhubungan dengan kalimat pertama dan kedua. Kalimat ketiga ini mewakili hasil, teman-teman. Mewakili hasil. Di mana dalam membuat kalimat ketiga, Anda harus mengungkapkan bagaimana perasaan Anda mendapatkan hasil dari afirmasi pertama tadi, yaitu penghasilan 20 juta rupiah. Ungkapkan di afirmasi ketiga ini. Contohnya seperti ini. Saya senang dan bersyukur hidup dalam kedamaian, kemakmuran, dan kelimpahan. Ketika Anda sudah memiliki penghasilan 20 juta rupiah, maka Anda akan merasakan kondisi Anda dengan penghasilan itu. Hidup lebih damai, lebih tenang. Kehidupan menjadi lebih makmur, ya. Karena kebutuhan-kebutuhan tercukupi. Hidup penuh dengan kelimpahan, nggak ada kurang-kurang lagi. Ya. Ini hanya satu contoh saja, teman-teman. Anda boleh membuat sendiri kalimat afirmasinya sesuai dengan keinginan Anda. Yang menjadi catatan penting adalah afirmasi pertama, kedua, dan ketiga haruslah saling berhubungan atau saling mendukung. Ya. Nah, selanjutnya ulangi menulis kalimat seperti ini
malam hari sebelum Anda beristirahat. Dan lakukan kegiatan ini selama 9 hari. Artinya setiap hari Anda harus menulis. Kapan menulisnya? Malam hari sebelum Anda tidur. Taruh kata Anda ingin memulai kegiatan ini hari Senin. Maka malam Senin atau Minggu malam sebelum Anda tidur, Anda harus menulis terlebih dahulu afirmasi Anda. Kemudian simpan di dekat tempat tidur Anda, dan kemudian Anda beristirahat. Pagi harinya Anda mulai membaca afirmasi Anda. Atau jika Anda sudah mampu menghafal tanpa membaca, tetapi langsung Anda ucapkan, itu juga tidak masalah. Justru itu akan lebih powerful. Ya. Artinya hari Senin itu Anda hitung sebagai hari pertama Anda melakukan kegiatan ini. Lakukan sebanyak 3 kali pengucapan pada satu sesi. Taruh kata pada saat Anda bangun tidur, maka Anda harus mengucapkan atau membaca 3 afirmasi tadi sebanyak 3 kali. Ucapkan dulu afirmasi pertama, kedua, ketiga. Kemudian ulangi sampai 3 kali. Setelah itu, sudah. Lakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian lakukan lagi 3 jam berikutnya. Ya. Anda bisa menentukan jam-jam Anda, atur sendiri jadwal pengucapan Anda. Intinya satu hari Anda ucapkan sebanyak 6 kali. Tetapi ada satu saran yang mungkin boleh Anda ikuti. Ucapkan setiap 3 jam sekali. Ya. Artinya ketika Anda memulai pukul 5 pagi, 3 jam berikutnya Anda mengucapkannya di jam 8 pagi. Ya. Poin yang bisa menjadi penunjang atau pendukung keberhasilan teknik ini adalah Anda harus menanamkan afirmasi tadi ke dalam pikiran bawah sadar Anda, teman-teman. Jadi pada saat Anda menulis, itu betul-betul resapi. Betul-betul bayangkan uang 20 juta rupiah tadi. Setiap afirmasi yang Anda tulis itu bayangkan. Ketika Anda mengucapkan, saya senang dan bersyukur atas penghasilan sebesar 20 juta rupiah yang Tuhan izinkan bagi saya. Nah, itu Anda resapi. Bagaimana Tuhan memberikan 20 juta rupiah itu? Bayangkan angka-angka rupiah itu. Mungkin Anda menciptakan gambar bagaimana Anda melihat angka itu pada rekening buku tabungan Anda, di mesin ATM, ya, atau mungkin Anda memegang uang itu. Itu menjadi satu faktor pendukung yang sangat penting, teman-teman. Kemudian afirmasi berikutnya rasakan. Ketika Anda benar-benar merasakan itu, maka pikiran Anda akan dibawa kepada gambar-gambar yang mewakili tulisan afirmasi Anda. Ketika Anda mengucapkan saya senang dan bersyukur, hidup penuh dengan kedamaian, kemakmuran, kelimpahan, maka akan muncul dalam pikiran Anda gambar-gambar bagaimana Anda hidup bahagia. Mungkin Anda menikmati suasana bersama keluarga. Anda mungkin menaiki mobil pribadi Anda penuh canda tawa. Ketika Anda betul-betul menanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda, betul-betul dengan perasaan, ya. Dan lakukan kegiatan ini selama 9 hari. Setelah Anda lakukan selama 9 hari, maka lanjutkan aktivitas Anda seperti biasa. Bagaimana jika saya merasa bahwa saya kurang mantap? Sepertinya belum tertanam dalam pikiran bawah sadar saya, dalam hati saya keinginan itu. Apakah boleh saya mengulanginya? Boleh, teman-teman, tidak masalah. Ya. Karena memang pada intinya kegiatan afirmasi ini atau konsep ini memang harus betul-betul tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, yang pernah saya lakukan ketika saya mencoba untuk membedah versi saya sendiri, ya. Mengungkap, memahami konsep dari Nikola Tesla 369. Ada banyak artikel, ada banyak bacaan sebenarnya yang saya baca. Tetapi beberapa ternyata tidak terlalu ditanggapi oleh pikiran bawah sadar saya. Intuisi saya lebih condong kepada 3 yang memang menjadi dasar utama. Dan ini ternyata saya temukan dalam kegiatan kita sehari-hari.
Ya, mudah-mudahan teman-teman Anda bisa memahami intisarinya. Ini hanyalah sharing pengalaman dan juga sharing pendapat atau pandangan. Anda tidak harus mempercayainya, Anda tidak harus mengikutinya. Jika menurut Anda ini baik, masuk akal untuk Anda, dan mungkin bisa memberi nilai manfaat, Anda ingin mencobanya, silahkan. Atau jika menurut Anda konsep ini belum sempurna, Anda mempunyai satu temuan yang lebih baik lagi, yang lebih dahsyat lagi, silahkan. Anda boleh kembangkan konsep ini. Karena pada dasarnya memang ilmu yang kita peroleh itu harus benar-benar kita pahami dan kita sempurnakan. Tentunya mengacu kepada pemahaman kita masing-masing. Ya, sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan Anda coba. Mulailah dari impian-impian kecil Anda, keinginan-keinginan kecil Anda. Konsep ini memang belum pernah saya bagikan dalam video saya, sebab ini memang masih saya peruntukkan untuk diri saya, untuk kebutuhan pribadi saya pada saat itu. Tetapi oleh karena kebetulan ada yang meminta saya untuk sharing sekitar 369, maka konsep ini saya bagikan kepada Anda. Sekali lagi, mohon maaf kurang-kurangnya dari video ini teman-teman. Jika Anda tidak sependapat, jika konsep ini tidak sesuai dengan cara pandang Anda, maka abaikan saja. Namun jika Anda penasaran ingin mencobanya, silahkan. Saya yakin dan percaya, jika Anda memang betul-betul menanamkan dalam hati Anda, dalam pikiran bawah sadar Anda, konsep ini, maka konsep ini akan mendatangkan satu keajaiban yang luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Terima kasih atas dukungan Anda. Kita sambung dengan video-video berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.